warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yanati. Saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya. Hari ini saya akan mengajar sebuah kelas online dengan pembahasan teks biografi dan bagaimana caranya menemukan kepribadian unggul yang dapat kita teladani dari seorang tokoh. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam apa itu teks biografi dan bagaimana caranya menemukan kepribadian unggul dalam sebuah tokoh, mari kita simak cuplikan foto yang sudah Ibu siapkan ya. Nah, setelah menyimak foto yang sudah Ibu tampilkan, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan sosok Iqbal Ramadan. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu ingin bertanya kepada Emi. Emi, apa saja perilaku atau kepribadian unggul yang bisa kamu teladani dari sosok Iqbal Ramadan? Menurut saya, kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh Iqbal Ramadan adalah sikap tegasnya untuk menempuh pendidikan daripada menundanya hanya untuk karir, yang dalam hal ini adalah syuting film. Iqbal juga merupakan salah satu anak bangsa yang berpemikiran hebat, dalam artian ia fokus untuk mengejar pendidikannya, dan ia juga mampu untuk membuktikan kalau seorang public figure seperti dia yang sibuk, namun dia juga tetap mengutamakan pendidikan. Ya, benar sekali apa yang sudah disampaikan Emi mengenai kepribadian unggul yang dimiliki oleh sosok Iqbal. Nah, kepribadian unggul yang sudah disampaikan oleh Emi tadi bisa kita tuangkan atau bisa kita cari dalam teks biografi. Bu, sebenarnya apa sih teks biografi itu? Nah, pada bingung ya kan apa itu teks biografi? Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, kekurangan, atau masalah-masalah yang sudah dialaminya, lalu dituliskan oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Teks biografi sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh itu yang diceritakan dalam bentuk narasi. Yang kedua, teks biografi memuat sebuah fakta pengalaman hidup sebuah tokoh dalam memecahkan masalah-masalahnya sehingga beliau bisa menjadi sukses lalu dijadikan panutan. Yang ketiga, teks biografi memiliki struktur yang jelas. Nah, struktur dalam teks biografi itu ada 3 anak-anak. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini adalah tahapan pengenalan suatu tokoh yang berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut dalam teks biografi. Yang kedua, peristiwa dan masalah. Tahapan ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh. Pengenalannya berupa kejadian-kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh tersebut. Yang ketiga, reorientasi. Nah, reorientasi ini sebenarnya boleh ada, boleh enggak. Karena apa? Reorientasi ini berupa pandangan yang dituliskan oleh penulis untuk tokoh tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih langkah-langkah untuk menentukan kepribadian unggul yang dapat kita teladani. Yang pertama, kita harus mengetahui struktur dari teks biografi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, struktur dari teks biografi ada 3, yakni orientasi, peristiwa dan masalah, lalu reorientasi. Yang kedua, kita harus melakukan observasi. Observasi seperti apa, Bu? Nah, jadi kepribadian unggul yang dapat kita teladani itu dapat ditarik melalui percakapan atau narasi yang sudah dibuat oleh penulis. Nah, kita langsung masuk ke bagian contoh ya anak-anak. Nah, Ibu sudah sediakan teks yang membahas mengenai biografi Soimah. Silakan disimak dulu. Nah, ini Ibu kutip aja. Jadi teks ini Ibu kutip dari bagian peristiwa dan masalah. Nah, anak-anak bisa analisis kepribadian unggul apa saja yang bisa kita ambil dari sosok Soimah. Silakan disimak ya.
Nah, setelah menyimak teks biografi dari Soimah, pastinya anak-anak sudah menemukan dong beberapa kepribadian unggul yang bisa kalian teladani dari sosok Soimah. Namun, ibu akan membantu kalian untuk menemukan kepribadian unggul dari Soimah melalui narasi yang sudah dibuat oleh penulis. Nah, ibu menemukan 4 kepribadian unggul dari Soimah yang bisa kalian teladani. Yang pertama yakni pekerja keras, yang kedua berbakti pada orang tua, yang ketiga rajin, lalu yang terakhir yakni giat belajar. Bagaimana ibu bisa menarik kesimpulan bahwa Soimah ini memiliki 4 kepribadian unggul? Ini dibuktikan dari narasi yang sudah dibuat oleh penulis. Kita analisis satu-satu ya anak-anak. Nah, poin 1 adalah Soimah adalah sosok yang pekerja keras. Hal ini ditunjukkan dari kalimat Soimah juga bekerja sedari sore hingga menjelang subuh. Bekerja dari sore hingga menjelang subuh. Untuk ukuran Soimah yang masih belia pada masanya, sore hingga menjelang subuh adalah waktu yang sangat panjang. Jadi ibu menarik kesimpulan bahwa Soimah adalah sosok yang sangat pekerja keras. Lalu, sosok Soimah adalah sosok yang berbakti pada orang tuanya. Hal ini ditunjukkan di kalimat Soimah kecil pun membantu ibunya berjualan ikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Soimah adalah sosok yang gemar membantu. Yakni berarti sosok Soimah ini adalah sosok yang berbakti pada orang tuanya. Lalu yang ketiga, Soimah adalah sosok yang rajin. Nah, hal ini ditunjukkan di kalimat Soimah juga rajin menaburi ratusan ikan yang akan dijual ibunya itu dengan garam. Nah, dalam kalimat itu sudah dijelaskan bahwa sosok Soimah juga rajin. Berarti sosok Soimah ini sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh penulis bahwa Soimah itu adalah sosok yang rajin. Yang keempat itu adalah Soimah giat belajar. Nah, kenapa ibu bisa menyimpulkan Soimah ini giat belajar? Hal ini ditunjukkan dari kalimat Soimah baru masuk sekolah dengan tangan yang memerah habis membersihkan ikan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Soimah itu walaupun ia bekerja dari sore hingga subuh, lalu dia membantu ibunya menaburi ikan. Nah, tapi ia tetap memprioritaskan sekolah walaupun tangannya memerah habis membersihkan ikan-ikan yang akan dijual ibunya. Nah, itulah tadi langkah-langkah menemukan kepribadian unggul yang bisa kalian temukan di teks biografi Soimah. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan kalian tugas berkelompok, yakni kalian harus berdiskusi dan menemukan kepribadian unggul dari sosok B.J. Habibie. Siapa yang gak kenal B.J. Habibie ya kan? Nah, untuk nama kelompoknya ibu sudah share di grup. Silakan kalian baca dan silakan kalian diskusi. Ibu akan tunggu 10 menit untuk diskusi kalian ya. Ya, waktunya sudah habis ya anak-anak. Mari kita cek di room diskusi. Apakah anak-anak sudah siap untuk berdiskusi? Ya, wah berebutan ya ketua kelompoknya. Saya sudah siap Bu, sudah siap. Bagus. Ya, dari kelompok saya pilih ya, dari kelompok Amelia, kelompok 4, silakan nak mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, saya Amelia Disapitri, ketua dari kelompok 4, akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami hari ini, yakni menemukan kepribadian unggul dari teks biografi B.J. Habibie. Dari teks biografi tersebut terdapat 3 bagian, yakni orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Orientasi berada di paragraf pertama, peristiwa berada di paragraf kedua yang menjelaskan kehidupannya sejak kecil, dilanjutkan dengan paragraf ketiga sampai 4 menceritakan pendidikan beliau. Lalu pada paragraf kelima sampai 6 menceritakan pengalaman beliau membuat sayap pesawat terbang. Di paragraf ketujuh menceritakan bahwa ia menikah dengan Hasri Ainun. Lalu dilanjutkan paragraf 8 sampai 11 yang menjelaskan prestasi-prestasinya. Dan bagian reorientasi pada paragraf 12 yang menceritakan kisah cintanya pada Ainun sampai akhir hayatnya. Nah, kepribadian unggul dari B.J. Habibie dapat kita tarik pada paragraf
Pertama, atau bagian orientasi, menjelaskan bahwa ia adalah seorang pemimpin sebuah negara. Kita masuk di bagian peristiwa. Pada paragraf kedua, menjelaskan bahwa beliau memiliki sifat tegas dan selalu memegang prinsip. Paragraf ketiga, menjelaskan bahwa ia orang yang cerdas, ia mendapatkan beasiswa di Jerman. Paragraf kelima, menjelaskan bahwa B.J. Habibie adalah pekerja keras. Paragraf ketujuh menjelaskan bahwa beliau adalah seorang pembuat sayap pesawat terbang. Paragraf ke-8 menjelaskan bahwa ia adalah orang yang hemat. Paragraf ke-9 menjelaskan bahwa ia mendapatkan julukan Mr. Crack karena dapat menghitung atom-atom pesawat. Paragraf ke-13 atau reorientasi menjelaskan bahwa ia adalah orang yang setia. Baiklah, itulah tadi presentasi dari hasil diskusi kelompok 4. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Amelia atas pemaparannya. Hasil diskusi kalian sudah sangat bagus mengenai kepribadian unggul yang dimiliki oleh sosok B.J. Habibie. Nah, berarti pelajaran hari ini sudah maksimal kalian tangkap, sudah maksimal untuk kalian aplikasikan dalam tugas diskusinya. Ibu bangga sekali dengan kalian, alhamdulillah. Nah, sebelum ibu tutup nih pelajarannya, apakah ada anak-anak yang ingin bertanya mengenai materi hari ini? Wah, langsung masuk ya di room chat ya, Kresna. Ya, silakan Kresna bertanya. Baiklah, izin bertanya ya Bu, apakah teks biografi ini hanya menjelaskan kelebihan-kelebihan dari seseorang? Dan biografi itu hanya boleh dibuat oleh orang-orang tertentu ya Bu, seperti artis atau presiden gitu. Itu aja Bu, mungkin pertanyaannya. Terima kasih Bu. Ya, pertanyaannya bagus ya dari Kresna Farera. Jadi Kresna bertanya, apakah dalam teks biografi itu tidak boleh Bu menyebutkan kekurangannya, jadi hanya diperbolehkan kelebihan-kelebihannya saja? Tentu tidak, Kresna. Sudah Ibu jelaskan tadi di bagian pengertian bahwa teks biografi itu menjelaskan bagian dia mengarungi kehidupannya. Jadi tentu saja kehidupan itu tidak semata-mata mencakup kelebihan-kelebihannya saja. Jadi pasti dalam kehidupan seseorang itu memiliki kekurangan. Bisa jadi kekurangan itu malah memotivasinya untuk berubah, malah memotivasinya untuk menjadi orang yang sangat sukses. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya yakni, apakah teks biografi ini ditujukan untuk orang-orang yang tertentu saja seperti artis, presiden? Tentu tidak, Kresna. Jadi teks biografi ini ditujukan untuk umum, untuk orang-orang yang bisa melalui hidupnya dari posisi dia yang sangat belum mempunyai apa-apa, dia mengalami hal yang berat, lalu dia bisa melewati itu semua, lalu menjadi orang yang sangat sukses. Nah, jadi teks biografi ini juga bersifat memotivasi. Nah, jadi teks biografi ini tidak ditujukan untuk orang-orang tertentu, untuk siapapun yang bisa memotivasi orang lain. Begitu ya. Nah, alhamdulillah pertemuan kita kali ini sudah selesai. Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian menyimak pelajaran ini dengan antusias. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.